Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu meskipun tidak secara langsung, yaitu melalui media di dunia maya ini. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita berencana akan mendengarkan bersama-sama paparan dari salah satu rekan kita, Patria, tentang pengadaan barang jasa atau pelatihan pengadaan barang jasa yang akan diselenggarakan secara in-house training yang merupakan bagian dari tugas beliau dalam mengikuti diklat penjenjangan tinggi menuju ke WI utama. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang yang seperti saat ini kita rasakan. Pertama sekali kita sampaikan terima kasih dan ucapan selamat kepada Pak Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat yang sudah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu struktural, kami lihat ada Ibu Deviani. Kemudian juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu Widya Suara, BPSDM Provinsi Sumatera Barat yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah hendaknya dan mendapatkan sesuatu yang bisa kita pelajari dari kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita hari ini memang kita dibatasi oleh waktu karena room ini tersedia hanya untuk 40 menit dan sudah terpakai beberapa menit. Namun demikian kita juga menyediakan satu room lanjutan jika seandainya kegiatan kita ini nantinya tidak bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 40 menit yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di grup WhatsApp bahwa ada 2 room, yaitu room yang jam 14 dan yang 15. Ada susunan kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama adalah pembukaan sedang berlangsung, kemudian kedua kita mintakan kepada Bapak Kepala Badan nantinya untuk membuka kegiatan ini. Kemudian yang ketiga pemaparan oleh Pak Nasridal Patria. Dan yang keempat nanti mungkin kita minta masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu peserta demi kesempurnaan materi yang sedang disusun oleh Pak Nasridal Patria. Kira-kira itu yang menjadi agenda kita pada kegiatan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita minta kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Jafrinal Arifin untuk dapat menyampaikan sepatah kata pengantar tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Pak Kepala Badan kami persilahkan. Terima kasih Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bilamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Nas, bersama rekan sekalian, WI, dan juga Bapak Ibu pejabat struktural yang telah hadir pada kesempatan kegiatan media kita, Zoom kita pada sore hari ini. Kita harap, karena singkat saja, karena waktu sangat terbatas, semoga apa yang disampaikan Pak Nas nanti merupakan hal-hal yang perlu kita cermati dalam rangka nantinya bahan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnya di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentunya ini walaupun ini bahan dari Pak Nas dalam rangka diklat tingkat tinggi, nah tentu ini kita harapkan semua bisa juga di samping bahan diklat juga kita manfaatkan untuk kegiatan BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Itu saja dapat kami sampaikan, semoga Pak Nas sukses menyampaikan materinya dan kita harap kita bisa mendengar secara bersama dan juga mencermati, dan kalau dapat nanti bisa bahan masukan bagi Pak Nas dalam kerangka menyempurnakan bahan dari Pak Nas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Kepala Badan yang sudah menyampaikan sepatah kata sambutan kepada kegiatan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan oleh Pak Nasir Al-Patria. Untuk tidak memperpanjang waktu, silahkan kepada Pak Nasir Al-Patria menyampaikan materinya. Dan untuk rekan-rekan yang lain, mungkin kita dengarkan bersama untuk sesi selanjutnya, yaitu masukan saran dan pertanyaan seterusnya. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Tony, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan hingga kita bisa berkumpul bersama melalui media Zoom ini. Salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala BPSDM yang telah memfasilitasi kita dalam pertemuan ini, membantu kita dalam pertemuan ini, yang insya Allah pertemuan ini akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, salawat biling salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kita sampaikan kepada kawan-kawan dari Widasuara yang sudah hadir berpartisipasi. Ya, ini adalah perdana kita bersama menggunakan Zoom ini, banyak manfaatnya. Berikutnya kita harapkan akan bisa terlaksana pertemuan-pertemuan kita melalui Zoom ini. Bapak Ibu yang berhadir, pertama kami menyampaikan bahwasannya kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan diklat kewidausahaan berjenjang tingkat tinggi yang sudah kami ikuti, yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Umlan bersama dengan BPSDM Riau. Setelah lulus diklat tersebut, untuk mendapatkan kompetensi calon widasuara utama, kepada calon widasuara diberikan waktu paling lama 1 tahun untuk dapat mengimplementasikan rancangan konsultasi yang sudah disiapkan, yang sudah disetujui bersama dalam diklat tersebut, diimplementasikan di dinas instansi masing-masing. Sebelum dikirim ke LAN untuk diverifikasi, hasil laporan pengkonsultasian ini wajib dipaparkan sebelumnya kepada dinas instansi masing-masing. Untuk itulah pada hari ini kita memaparkan hasil pengkonsultasian yang sudah kami lakukan. Untuk selanjutnya akan kita harapkan masukan penyempurnaan dari kawan-kawan. Berikutnya setelah ada penilaian dari kepala badan, hasil ini kita kirimkan ke LAN untuk dapatkan verifikasinya. Izinkan kami berikutnya untuk menyampaikan tayangan melalui slide yang ada. Mohon maaf karena waktu kita tinggal 5 menit, nanti agak terputus di tengah, kita langsung masuk kepada room 2. Izin Bapak Ibu. Kita masuk kepada slide yang ada room 2. Nantinya setelah terputus, kita masuk ke room 2. Room 2 ada di WA Bapak Ibu yang kami berikan linknya kemarin, yang waktunya pukul 03 PM. Link baru yang sudah disiapkan untuk itu. Baik, silakan slide. Adapun materi pengonsultasian yang disetujui oleh diklat kemarin bagi kami selaku peserta adalah merupakan substansi strategi pembayaran pelatihan teknis melalui penyelenggaraan pelatihan in-house training. Dapat kami sampaikan latar belakang dari pemilihan substansi ini adalah sesuai dengan tugas fungsi BPSDM yang merupakan unsur penunjang dari urusan pemerintah di bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu mempersiapkan yang berkaitan dengan kebutuhan kompetensi ASN yang akan digunakan oleh SKPD lainnya nantinya. Untuk itu BPSDM harus mendukung penyelenggaraan urusan
daerah dengan mempersiapkan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, latar belakang kita adalah di dalam Renstra BPSDM 2016-2021, salah satu permasalahan strategisnya adalah keterbatasan dana kediklatan. Sementara sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017, bahwasanya kepada masing-masing ASN diberikan kewenangan untuk mendapatkan pelatihan minimum 20 JP dalam 1 tahunnya. Melihat kondisi yang ada, terutama untuk pengadaan barang jasa, di mana kami insya Allah punya kompetensi di sana, kami melihat bahwasanya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dalam perjalanannya itu sering bermasalah, bahkan sebagian itu sampai ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kekurang kompetensian daripada pelaku pengadaan barang jasa yang melaksanakan pengadaan barang jasa tersebut. Untuk itu, dengan melihat potensi yang ada di Provinsi BPSDM Provinsi Sumatera Barat, di mana 4 orang widaswara adalah merupakan trainer pengadaan barang jasa, kemudian ada lagi kewajiban daripada widaswara untuk melaksanakan tatap muka 21 JP per bulannya. Melihat peluang ini, kami berinovasi untuk mencarikan solusi dari keterbatasan dana pelatihan teknis ini melalui pengadaan pelaksanaan in-house training, di mana in-house training ini nantinya sebagai penyelenggara pelatihan adalah OPD masing-masing yang meminta pelatihan, penyelenggara mereka, kita datang memfasilitasi daripada kegiatan yang dibutuhkannya sesuai dengan ordernya. Itu adalah latar belakang daripada kegiatan substansi kegiatan kita ini. Adapun tujuannya nantinya adalah akan dapat memberikan pengonsultasian pada PSDM melalui membantu bidang pengembangan kompetensi teknis, kemudian memberikan solusi daripada menyelesaikan salah satu masalah strategis daripada Renstra PSDM tadi tersebut, kemudian juga membantu SKPD untuk memenuhi hak daripada ASN-nya, pemenuhan sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tadi itu. Dalam konteks sekarang ini, ruang lingkup kita batasi dulu pada strategi pembiayaan pelatihan teknis pengadaan barang jasa, yang mana ke depan nantinya tentunya bisa diprogramkan untuk pelatihan-pelatihan teknis lainnya, di mana keuangan mungkin kita punya, kesehatan juga kita punya nantinya. Ya. Dari beberapa alternatif strategi yang ada untuk pembiayaan daripada pelatihan teknis ini, ya, ada 3 alternatif yang kami bahas dulu pada waktu pelatihan. Alternatif pertama pembiayaan ada swadana, alternatif kedua melalui in-house training, alternatif ketiga adalah melalui sponsorship. Dari penapisan yang ada, maka pelaksanaan pelatihan teknis melalui in-house training ya didapatkan mendapat peluang ya yang tinggi. Untuk itu, marilah kita sampaikan rencana tindak lanjut daripada rancangan pelatihan teknis tersebut. Bapak Ibu peserta seminar yang berhadir, adapun lokasi kita, pengkonsultasian kami lakukan di BPSDM dengan pejabat yang terkait. Alhamdulillah Ibu Devi hadir. Kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan konsultasi beserta stafnya, juga termasuk staf di sekretariat. Nah, direncanakan waktu konsultasian kita sebelum COVID itu dari 12 Maret sampai 16 Mei, ternyata kita molor dari rescheduling ya akibat COVID ini. Kemudian pelatihan yang kita rencanakan pada bulan April juga molor. Sudah ada instansi yang meminta pengadaan pelatihan, sudah kami hubungin. Mungkin karena situasi masih PSBB, rencanakan paling tidak minggu kedua bulan Juni pelatihan ini bisa terlaksana. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, ada 5 tahapan daripada kegiatan pengkonsultasian ini, mulai dari perencanaan dan persiapan, kita reschedule dan sudah terlaksana dari minggu ke-3 Maret sampai minggu ke-2 April kemarin. Kemudian juga kedua adalah pembuatan dokumen, juga sudah terlaksana dari April sampai Mei. Selanjutnya persiapan pelaksanaan. Dalam hal ini uji coba dengan dinas keuangan. Persiapan yang sudah dilakukan,
permintaannya adalah pengadaan barang jasa secara umum. Kita menyiapkan paket 10 JP. 10 JP dengan 2 hari, kita sudah siapkan bahannya, modulnya, slide-nya, bahan ajarnya. Insya Allah akan segera bisa ditayangkan. Pelaksanaan kita tunggu hari H-nya. Kegiatan kelima adalah Monef. Kita akan mengadakan tetap monitoring, sebagaimana suatu penyelenggaraan diklat, ada evaluatornya, ada evaluasi penyelenggaraan diklatnya, ada evaluasi fasilitatornya, ada pretest, ada post-test. Kemudian juga kepada yang memenuhi pertentuan peraturan yang berlaku mengikuti pelatihan ini, mereka akan dapat sertifikat. Kami akan mohon kepada Pak Kaban untuk memberikan sertifikat mereka sudah mengikuti pelatihan 10 JP. Sehingga dinasnya hanya bertanggung jawab tinggal 10 JP lagi. Baik, apa yang sudah kita realisasikan dalam konsultasian? Pertama, kita sudah mendapat persetujuan prinsip dari gubernur, bahwasanya gubernur setuju dengan training kepada OPD masing-masing untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengadaan barang jasa bagi semua OPD. Untuk itu kami juga sudah menyiapkan Ibrahim Tony dan kami sendiri. Kita juga ada menyiapkan tim evaluator penyelenggaraan diklat, kemudian tim bimbingan MOT dan TOC yang akan membimbing OPD-OPD penyelenggara nantinya bagaimana penyelenggaraan diklat yang baik. Ya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan paket-paket pelatihan, kurikulumnya juga sudah ada. Dalam tahapan sekarang kita baru menyelesaikan 1 kurikulum, 4 kurikulum lagi kita akan siapkan bersama dengan widyasara pengampu lainnya. Untuk tindak lanjut ke depan, pelatihan ini setelah kami menyelesaikan kegiatan pengkonsultasian ini, bagi BPSDM kami mengharapkan ini kita lanjutkan, panduan ini kita sempurnakan dari masukan ini nantinya, diharapkan panduan yang kami siapkan bisa untuk menjadi pedoman untuk pelatihan selanjutnya. Ini di hadapan Bapak Ibu, 5 paket yang kita siapkan, ada paket pengadaan secara umum, ada paket pengadaan pekerjaan konstruksi 10 JP, paket pengadaan jasa konsultasi 10 JP, paket pengadaan swakolola 10 JP, kemudian alhamdulillah insya Allah kita akan segera keluar akreditasi kita sebagai lembaga pelatihan pengadaan barang jasa di Sumatera Barat, ya, sehingga kita bisa mengadakan ujian pengadaan barang jasa, kita menyiapkan paket pelatihan pengadaan barang jasa untuk sertifikasi. Bagi semua yang sudah dapat sertifikat ini, bisa untuk ujian dimanapun mereka berada nantinya. Dan salah satunya insya Allah di BPSDM. 5 paket ini kita gelarkan, kita berikan kepada masing-masing OPD, silakan mereka memilihnya, insya Allah gratis, ya, amal jariah. Nah, ini uji coba yang sudah kami siapkan untuk paket pelatihan pengadaan jasa secara umum. Izin kami menjelaskan skenario daripada paket pengadaan jasa secara umum ini. Paket pengadaan jasa secara umum itu terdiri pada 10 JP, menggunakan 2 hari, masing-masing hari paruh hari. Pada hari pertama, kita mengadakan distance learning dalam arti bahan kita berikan H-1, bahan dan referensi. Pada hari hanya peserta itu belum bertemu dengan pengampu, peserta belajar mandiri. Karena ini kita menggunakan blended learning. Peserta belajar mandiri berdasarkan bahan ajar yang kita berikan, kemudian referensi yang kita berikan, namun peserta tetap harus masuk di dalam ruangan yang sudah disediakan dengan menggunakan laptop masing-masing atau Android masing-masing. Masing-masing peserta ditugaskan sesuai dengan JP yang ada, membuat rangkuman daripada masing-masing bahan ajar yang kita siapkan. Rangkuman ini nantinya minimum 1 subbab 1 lembar. Nah, semua rangkuman ini di-upload nantinya kepada pengampu, dan masing-masing daripada subbagian pelajaran itu masing-masing dilengkapi dengan 1 pertanyaan. Dengan metode begini, maka sesuai dengan edaran distance learning, JP kita baru bisa diakui. Kalau kita hanya berikan tugas, tidak ada tindak lanjutnya di akhir, maka JP kita tidak diakui. Insya Allah dengan begini JP kita sebagai pengampu diakui. Nah, jadi berikutnya, hal ini dilaksanakanlah oleh para peserta sesuai dengan JP yang ada.
ditindaklanjuti 2 JP, kemudian 1 JP di materi kedua, dan materi ketiga 2 JP lagi berikutnya, di mana sebelum memulai jam pelajaran pada hari pertama, kepada peserta diadakan pretest. Kemudian paruh hari pada hari pertama kepada peserta diberikan post-test. Yang kita berikan sertifikat adalah peserta yang memenuhi disiplin yang sudah kita tentukan di dalam buku panduan. Dan hasil post-testnya minimum 70. Untuk yang belum 70 diadakan remedi. Itu strategi skenario kita. Pada hari kedua, paruh hari lagi, ya, kita mengharapkan adanya terselenggara tatap muka secara klasikal. Nah, sesuai dengan kondisi yang ada, klasikal bisa kita lakukan dengan physical distancing. Ya, kalau ini pun kita khawatirkan, maka kita ganti tatap mukanya secara virtual, sebagaimana tatap muka kita sekarang ini. Namun JP-nya tetap memenuhi persyaratan JP yang ditetapkan oleh LAN sesuai dengan SE LAN tadi itu. Masing-masing tetap 2 JP tatap muka, ya, di sesi pertama dan 1 JP sesi kedua, kemudian dilanjutkan pada sesi 3 2 JP, sehingga dari kedua pun terpenuhi 2 JP. Inilah skenario yang kita siapkan untuk pelaksanaan uji coba pengadaan barang jasa umum yang insya Allah perdana akan diselenggarakan dengan Dinas Kebudayaan. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, untuk tindak lanjut dengan edaran yang kita berikan dan order-order yang masuk untuk pelatihan nantinya, kita sudah menyiapkan buku panduan yang kita harapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu nantinya kita sempurnakan, kita bisa tindak lanjut dengan buku panduan ini untuk melayani kelima paket yang sudah kita siapkan. Ya. Nah, sudah ada di sana bagaimana metodenya, ya, blended learning, bagaimana tatap mukanya dengan secara klasikal, dengan opsi tatap muka secara virtual juga. Kemudian kita siapkan juga bagaimana persiapan sebelum pelatihan dilaksanakan dan bagaimana persiapan pada waktu penyelenggara, pada waktu pelatihan itu terlaksana. Juga kita paparkan ketentuan bagaimana evaluasi penyelenggaraan, evaluasi fasilitator dengan format-format yang ada sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh LKPP. Kemudian kita siapkan 4 skenario paket pelatihan lainnya. Kita akan bergabung bersama dengan Widasuara lainnya menyiapkan 4 paketnya. Baru siap paket pertama, paket kedua yaitu pekerjaan konstruksi, paket 3 pekerjaan konsultasi, jasa konsultasi, paket keempat adalah pekerjaan secara swakelola, dan paket kelima adalah pelatihan dan sertifikasi pengadaan jasa yang mana standarnya sudah ada dengan LKPP. Selanjutnya, bagi peserta yang memenuhi persyaratan yang kita tuangkan dalam buku pedoman, kepada mereka kita berikan sertifikat tamat pelatihan. Kita mohon kepada Bapak Kepala Badan berkenan nantinya menerbitkan sertifikat ini. Kalau program ini dilanjutkan, kita sangat berharap bukan hanya sekedar untuk memfasilitasi kami dalam rangka menuju jenjang utama yang insya Allah walau alam, ya, yang intinya apapun kejadian kita harapkan ini bisa menjadi keterusan program ini pada instansi BPSDM. Nah, ini kami sampaikan produk-produk dari hasil konsultasi kami. Kita akan dapat produk pertama tersusunnya rencana pelaksanaan dinas teknis, ya, Inwas Training. Ada 5 yang kita siapkan, 5 paket. Insya Allah program ini akan kita berikan kepada bidang PKT nantinya. Kemudian juga kurikulumnya insya Allah ada, kita sempurnakan bersama. Kemudian tentunya hasil pada konsultasi ini adalah peran aktif BPSDM dalam membantu pemenuhan hak pengembang kompetensi ASN dalam rangka pemenuhan daripada PP nomor 11 tahun 2017 tadi itu. Kemudian bagi OPD bersangkutan, kegiatan konsultasi kami ini insya Allah juga ada punya output, yaitu terlaksananya peningkatan kompetensi bagi aparatur SKPD yang meminta pelatihan tadi itu, kemudian juga meningkatkan pengetahuan OPD yang ikut peserta pelatihan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyimpulkan
dari paparan dari pengonsultasian yang kami lakukan, ada 4 simpulan yang kami dapat. Pertama, implementasi dari hasil pengonsultasian ini merupakan salah satu pencapaian misi Renstra BPSDM dalam rangka peningkatan kompetensi ASN itu sendiri. Kemudian kegiatan pengkonsultasian ini lahir sebagai upaya ya mencari solusi daripada masalah yang ada dalam Renstra BPSDM, yaitu keterbatasan dana atau belum tersedianya dana alokasi anggaran kedekatan yang memadai. Insya Allah ini merupakan salah satu solusinya. Kemudian simpulan kami yang ketiga adalah terlaksananya hasil pengonsultasian ya dapat meningkatkan peran Widyaswara dalam peningkatan kinerja unit kerja BPSDM, yang mana merupakan salah satu tugas pokok nantinya dari Widyaswara Utama adalah memberikan pengkonsultasian kepada instansi yang bersangkutan, bukan hanya sekedar mengajar rutin saja. Ini salah satu adalah disiapkan tugas pada WI Utama. Hal ini tentunya kita dapat laksanakan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing SDM Widyaswara yang ada. Kemudian terlaksananya hasil pengonsultasi ini dapat membantu pemenuhan daripada pengembangan kompetensi ASN di Sumatera Barat, sehingga dapat membantu pemerintah provinsi nantinya. Kami menyarankan kepada Bapak Kepala BPSDM untuk dapat melanjutkan ini menjadi suatu program diklat pengadaan barang jasa di bidang PKT dengan biaya seminimal mungkin, ya seminimal mungkin. Insya Allah ini dapat terlaksana. Karena informasi yang kami terima dari DKI, ya, pengadaan barang jasa, pelatihan, dan ujiannya mereka sudah menyelenggarakan secara gratis. Mereka menyelenggarakan secara gratis. Nah, yang mereka jual, maaf dalam 2 tanda kutip, adalah peningkatan kompetensi. Nah, kita berikutnya juga akan insya Allah peningkatan kompetensi, Pak Kaban, kita akan tekankan di sana. Tentunya sebelumnya para Widyaswara kita ikutkan dalam peningkatan kompetensi sebelumnya. Kemudian saran kita kedua adalah implementasi dari hasil pengonsultasian ini agar dikembangkan berikutnya untuk bidang-bidang teknis lainnya. Kita mempunyai beberapa orang ahli keuangan, kita mempunyai beberapa orang ahli kesehatan, ya, ahli komunikasi, ahli perencanaan, juga kita mempunyai di sini ya soko guru gender yang bisa kita siapkan untuk pelatihan teknis yang tidak berbayar, in-house training, win-win solution. Saran ketiga adalah untuk dapat diharapkan adanya peningkatan kompetensi teknis Widyaswara pada bidang spesialisasi bidang keahlian masing-masing, sehingga Widyaswara akan dapat lebih berperan maksimal dalam melatih ASN tadi itu. Itu harapan kami, Pak Kaban, Bapak Ibu yang berhadir. Demikian paparan kami. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Selanjutnya, dengan segala hormat, kami minta kepada Bapak Ibu yang berhadir untuk dapat memberikan masukan dalam pertemuan seminar kita ini. Kita kembalikan kepada moderator. Silakan, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Nasridal Patria yang sudah memaparkan presentasinya berkenaan dengan in-house training diklat pengadaan barang jasa yang direncanakan akan diselenggarakan, namun karena kendala pandemi sekarang belum bisa terlaksana. Dan rasanya teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang hadir bisa mengikuti dengan baik apa yang sudah dipaparkan. Dan mungkin pada sesi terakhir ini saatnya kita untuk dapat berikan masukan, komentar, saran, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemaparan Pak Nasridal tadi, sempurnaan perencanaan diklat pengadaan barang jasa secara in-house training yang direncanakan tadi. Untuk yang pertama mungkin kita silahkan kepada 3 penanya pertama, kemudian ditanggapi oleh Pak Nasridal. Nanti setelah
Itu kalau kita masih punya waktu untuk room ini, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, nanti mungkin kita lanjutkan di WA grup WI maupun WA grup BPSDM ataupun Japri atau jalur pribadi kepada WA Pak Nasidal. Tapi kita coba dulu untuk sesi pertama ini 3 penanya pertama. Silakan. Ya. Saya tidak bisa melihat sebentar. Hah? Nih? Pak. Nah, Hafizur. Pak Hafizur, Buya. Oke, pertama Buya, kemudian yang kedua Bu Dewi, yang ketiga satu lagi Pak Mayafri. Oke, Pak Mayafri. Kemudian satu lagi Bu Shermili yang menunjuk ya. Jadi mungkin 4 lah kita pertama. Mungkin Bapak Ibu yang lain tetap dalam mood ya. Kemudian yang dipersilahkan bicara saja yang di unmute. Mungkin pertama lewat kepada Pak Hafizur. Bu ya, silakan. Ya, makasih. Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Nas, Ya, kalau melihat dari jadwal tadi, ya, ini kan metode itu banyak yang bersifat ceramah dan tanya jawab. Nah, kita ini kan dia sifatnya teknis. Nah, karena dia sifatnya teknis, jadi mungkin juga ada persentasenya juga dalam bentuk latihan. Karena dia teknis gitu. Jadi umpamanya pada hari kedua kah, itu diadakan bentuk latihan-latihan, sehingga mereka itu memang betul-betul paham gitu. Kalau sekarang kan enggak, dari jadwal yang dimunculkan sekarang, kan tidak ada bentuk latihannya yang diberikan kepada mereka. Sementara kita teknis, mungkin kalau teknis banyak bentuk latihan. Nah, mungkin sementara itu aja untuk mempermudah pendalaman nanti bagi peserta, kalau memang ini nanti akan dilanjutkan. Karena dia mengarah kepada pelatihan dalam bentuk teknis. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Dilanjutkan ke Bu Helita Dewi, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin Pak Kapan, Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipaparkan oleh Pak Nas tadi saya berikan apresiasi luar biasa Pak Nas. Ini mungkin karena pakarnya, jadi berapi-rapi, ya nggak ada jeda sedikit pun. Begitu semangat Pak Nas, bagus sekali. Saya mungkin merasa ini juga termotivasi juga dengan apa yang sudah Pak Nas lakukan. Schedule-nya begitu padat, bagus Pak Nas. Nah, cuman mungkin yang jadi pertanyaan sedikit atau mungkin keraguan bagi saya, Pak Nas, kita ini kan Pak Nas belum melaksanakan ya? Yang in-house training, pelatihan in-house trainingnya kan belum dilaksanakan. Belum ya? Nah, jadi mungkin ini usulan Pak Nas, ya. Saya tadi melihat judulnya, itu kan hasil perkonsultasian. Jadi dalam benak saya, ini barang udah terlaksana. Jadi Pak Nas mempublish ini loh, hasil dari perkonsultasian yang saya lakukan tentang in-house training. Nah, mungkin usulan saya bagusnya kegiatan Pak Nas ini bisa diganti judul dengan FGD atau apa lainnya. Menjaring aspirasi atau dalam rangka persiapan pelaksanaan in-house training. Mungkin begitu Pak Nas yang saya lihat dari kacamata saya, tapi nggak tahu ya. Mungkin penjelasan Pak Nas nanti akan lebih fokus tentang kegiatan kita hari ini. Begitu mungkin Pak Nas ya, sedikit penjelasan dari Pak Nas. Kalau secara substansi itu sangat bagus sekali, luar biasa, penuh. Ya, jadi in-house training ini dalam upaya mengatasi permasalahan terkait dengan pembiayaan pelatihan. Ini inisiasi ide yang sangat luar biasa sekali. Cuman yang sedikit mengganjal saya, apakah ini judulnya hasil pelaksanaan perkonsultasian, atau bisa kita setting sedikit judulnya, Pak Nas. Terima kasih, Pak Nas. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih, Bu Dewi. Kita lanjut ke Pak Mayafri, silakan. Pak Mayafri, silakan. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya. Latar belakang itu kita lihat model presentasinya, Pak Nas kurang melihatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal berapa cari tentang kompetensi. Jadi mau diperbaiki lagi. Terus yang kedua tentang jalur kegiatan, saya lihat sangat padat sekali.
Dan tapi di situ harus diuraikan juga metode cara pembelajarannya. Jadi setiap kegiatan yang kita harikan pertama misalnya melakukan ceramah, itu metodenya seperti apa? Ceramah seperti dengan Buya tadi. Hari kedua dengan jadwal kegiatan yang berikutnya tentang PBJ itu juga dibuatkan jenis model pembelajarannya. Apakah kita melakukan role play misalnya, atau mereka melakukan kegiatan yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, ini juga dibuatkan di dalam skenario pembelajarannya. Terus yang ketiga, dalam pembelajaran PBJ sendiri, penanaman jasa, itu materi yang mana yang mau disampaikan. Kan ada 5 materi. Nah, ini juga dibuatkan uraiannya, jadi jelas dia. Ya, jadi jelas. Yang pertama, apakah penanaman jasa secara umum dulu. Terus hari kedua, mungkin melaksanakan kegiatan tentang penanaman jasa tentang konsultansi. Dan yang ketiga mungkin tentang jasa konstruksinya. Nah, ini harus dijelaskan juga. Jadi jelas urutan kegiatan metodenya dari awal sampai akhir PBJ itu berakhir. Nah, setelah itu baru kita adakan ujian atau evaluasi untuk tahap terakhir. Nah, mungkin itu yang Pak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mayafri. Terakhir mungkin Bu Suelmi ya, silakan. Silakan Bu El. Bu El mungkin suaranya di unmute dulu. Mute-nya buka. Mute-nya Mute-nya tekan. Mute kiri bawah. Kiri bawah. kiri bawah. Kiri, sudut. Mute. Kiri bawah. Mute tanda speaker. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Kaban, yang saya hormati Bu Korwit dan Bapak-Bapak Ibu WI BPSDM. Saya mengapresiasi selamat ya Pak Nas atas usaha Pak Nas selama ini, semoga sukses berakhir nanti menjadi WI utama. Yang pertama yang saya masukkan di latar belakang sama dengan Pak Helmafri, harusnya dipertajam lagi. Pak Nas belum memasukkan secara normatif aturan-aturan yang ada, juga kondisi existing dan harapan yang ingin Pak Nas capai. Itu di latar belakang dipertajam lagi ya Pak Nas ya. Yang kedua di tujuan nomor 2 ada Pak Nas tadi berbicara merupakan salah satu solusi isu strategis. Harusnya solusinya jelas. Apa itu solusi isu strategis? Salah satunya itu harus dijelaskan ya Pak Nas. Tadi kan hanya secara umum di tujuan, sementara tujuan ini yang akan dicapai, kita akan melihat nanti dari hasil dari pengkonsultasian ini apa yang ingin kita capai. Indikator keberhasilannya kan berangkat dari tujuannya. Tadi Pak Nas mengatakan di tujuan yang kedua merupakan salah satu isu solusi isu strategis, yang mana salah satu isu strategis dari misi BPSDM. Jadi harus jelas dari berbagai isu itu apa yang Pak Nas ambil tujuannya. Yang ketiga, di kesimpulan Pak Nas itu belum menyimpulkan secara utuh apa yang telah dibahas di dalam isu pengkonsultasian ini. Contoh, jangan kalau dalam kesimpulan itu kita berbicara ketiadaan anggaran, masih banyak yang harus kita sampaikan lagi. Jadi jangan anggaran yang jadi permasalahan, masih ada masalah-masalah lain yang harus kita munculkan. Saran Pak Nas, saran itu harus jelas. Tadi Pak Nas mengatakan akan ditindaklanjuti bidang teknis lainnya. Bidang ini kan banyak, bidang teknis mana, jadi harus saran itu jelas kepada siapa dan siapa yang akan menindaklanjutinya. Mungkin itu saja Pak Nas untuk sementara masukan-masukan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El. Silakan Pak Nas ditanggapi yang perlu ditanggapi, tapi kalau yang saran mungkin diterima saja. Silakan. Iya, terima kasih.
Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ini pertemuan perdana dan luar biasa. Mungkin kita akan biasa membiasakan ini. Kami mengucapkan terima kasih perhatian yang mendalam daripada kawan-kawan. Pertama dari Buya, dan mungkin kita lanjutkan berikutnya. Cuman sebelum kita menanggapi dan menerima saran daripada Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kami memang membuka seluas mungkin kesempatan dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan laporan yang kami siapkan, draftnya, dan buku panduan yang kami siapkan. Untuk itu, laporan dan buku panduan itu sudah kita unduh di WA grup Widasuara dan di WA grup info BPSDM. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara detail buku yang kami siapkan, ya, dan tolong memberi masukan semaksimum yang Bapak Ibu sempat. Insya Allah kami akan berterima kasih sekali dan kami tentunya akan menerima dengan baik saran-saran positif yang dari Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari tayangan kami saja, dari tayangan mungkin ya mohon maaf belum bisa begitu dipahami. Untuk itu kami serahkan bukunya sudah ada. Tinggal mohon maaf Bapak Ibu bisa print out daripada buku-buku tersebut. Itu jawaban kami pertama secara umum. Sehingga nantinya ada undang-undang atau aturan itu, kalau ada yang kurang kami mohon izin dapat di garis merahnya atau di sana, mohon nanti kita akan sempurnakan hal itu. Saran-saran terhadap itu tentunya kami ucapkan terima kasih mendalam dan sudah insya Allah kami terima. Kemudian berikutnya kami sampaikan kepada Pak Ibu dengan segala hormat, mohon maaf, bahwasanya untuk judul ya pengkonsultasian ini tentunya kalau kita bongkar tentu membalikkan lagi Bu Dewi, kita sama ikuti, balikkan lagi daripada diklat itu ada. Judul ini sudah kita bahas beberapa kali dengan pertemuan dengan pembimbing yang ada. Kemudian judulnya sudah, cuman kita mungkin agak berbeda. Ini kita perlu samakan persepsinya Bu Dewi, selaku sesama peserta dari pelatihan diklat ya tingkat tinggi. Jadi pengertian kami adalah ya rancangan perkonsultasian sudah kita bahas dalam diklat dan rancangan ini kita perbaiki, kita sempurnakan sesuai dengan masukan pada waktu kita seminar diklat. Kemudian kepada kita diminta untuk mengadakan perkonsultasian daripada rancangan sudah kita siapkan. Pada waktu perkonsultasian itu sudah kita laksanakan, wujudnya adalah implementasi daripada hasil pengkonsultasian. Ya. Untuk pengkonsultasian, kami sudah melaksanakan kekonsultasian tersebut, alhamdulillah dengan produk-produk yang kita sampaikan itu. Untuk implementasinya yang belum terlaksana. Ini karena masalah pelaksanaan waktu saja. Nah, insya Allah silakan dibuka di laporan kami. Untuk implementasi ini nanti kalau sudah terlaksana akan mengisi daripada kelengkapan laporan kita. Sehingga lengkap nanti laporan itu mulai dari konsultasi dan implementasi. Itu Bu Dewi, pengertian kami. Dan nantinya kita baru mengirimkan. Jadi kita ada konsultasi dengan LAN, bahwasanya paparan ini dilakukan sebelum melaksanakan implementasi. Setelah ada masukan dari teman-teman terhadap paparan, implementasi kita bisa lebih sempurna dan implementasi kita dituangkan dengan laporan nantinya, ya, dan baru dikirimkan ke LAN nantinya itu. Nah, tindak lanjutnya nantinya kami akan berdiskusi lebih lanjut, Bu Dewi. Bisa aja pengertian saya salah, ya, atau berbeda pengertiannya. Tentu kita akan satukan lagi. Terima kasih. Tajam pengamatan daripada Bu Dewi. Terima kasih. Kemudian kita lengkapi Buya tadi tentang metode ceramah teknis. Ini pelatihan teknis. Betul Bu ya. Pertama, dinas instansi ini berbeda kebutuhannya.
Satu dinas instansi seperti yang meminta order sekarang, dinas kebudayaan. Mungkin dinas kebudayaan tidak perlu sekali masalah konstruksi, tidak perlu mereka menghitung OE, tapi mereka perlu yang hal-hal mereka butuhkan. Makanya salah satu kelebihan host training, permintaannya adalah memilih dari 5 paket yang kita sediakan. Kita pertama menyediakan paket umum. Kalau umum, waktunya 10 JP, yang didapat ya baru umum. Namun begitu metode yang Buya sampaikan tadi, insya Allah bisa kita cover melalui apa? Melalui pertanyaan yang kita siapkan, yang kita minta kepada para peserta di hari pertama setelah merangkum masing-masing subbab, mereka membuat pertanyaan apa mereka ragukan di dalam masing-masing subbab tadi itu. Pada pertemuan hari kedua, apa yang mereka lakukan tadi, misalkan ada teknis yang mereka ragukan, ini yang kita jelaskan. Jadi kita menjelaskan bukan hanya secara umum, tetapi secara khusus terhadap OPD masing-masing orang, nanti kita ramu, kita satukan, apa-apa, itu yang kita jelaskan. Insya Allah, walaupun dia pelatihan umum, insya Allah akan efektif, karena itu real yang mereka butuhkan. Begitu metode kita, Buya. Terima kasih, benar sekali. Buya, ini pelatihan teknis, tentunya teknis yang harus dijelaskan. Karena saking banyaknya materi itu, ya pengadaan barang jasa ini, dan kompetensi itu ada 21 kompetensi yang harus kita jemput lagi ke depan, 10 JP itu tidak ada apa-apanya. Untuk itu apa mereka butuhkan dinas kebudayaan, mereka tulis pertanyaan, itu yang kita jelaskan. Nanti berikutnya dinas pariwisata membutuhkan tentang soal kelola, mereka bisa memilih pakai soal kelola. Ya, dinas PU membutuhkan pekerjaan konstruksi, mereka bisa meminta paket konstruksi. Jadi 5 paket itu bukan berlaku secara keseluruhan. Kita mohon maaf Pak Ibu, kita tidak sanggup melaksanakan semua dengan 5 paket. Dinas instansi memilih dari 5 itu mana yang akan dipilihnya. Yang kita siapkan pada tahap pertama ini baru paket pertama, uji coba sesuai dengan pembatasan masalah yang kita paparkan. Uji coba hanya paket pertama. Paket kedua, 3 dan 4, mari bersama kita siapkan kurikulumnya. Kita siapkan metodenya. Gitu. Kemudian terima kasih, Undang-Undang Nomor 5 tentunya ini harus masuk. Ya. Nanti kalau tidak masuk, Alhamdulillah kita terima. Nanti kita tambahkan. Silakan Pak Haji Mai, kalau sempat membaca daripada buku laporan kami, silakan diberi masukan. Nanti insya Allah, alhamdulillah kita akan tambahkan ini. Kemudian juga tentang jelaskan paket 1 sampai 5 tadi bagaimana metodenya. Yang belum siap memang Pak Haji, ya baru 1 paket uji coba. Paket 2 masalah konstruksi sangat luas sekali. Ya. Itu nantinya ada bahan ajarnya 5, masalah jasa konsultan juga banyak, masalah sekolah juga banyak, kemudian masalah pengadaan barang jasa sertifikasi ada 9. Jadi ini hanya uji coba baru dalam paket pertama. Paket 2, 3, 4, dan 5 akan kita siapkan secara bersama nantinya. Ya, tidak mungkin kita menyiapkan hal ini lakukan. Kemudian Ibu Dr. Suemi, betul tentang latar belakang segala macam itu. Mohon Bu, kalau Ibu sempat, silakan baca buku yang sudah kami unduh kepada Ibu. Silakan diberikan masukan. Insya Allah, alhamdulillah akan kami terima dengan segala senang hati. Karena buku kami ini akan diserahkan ke LAN, akan diverifikasi. Kalau mereka anggap belum kompeten, berbalik lagi. Jadi ini alhamdulillah kami yang hadir, mohon maaf, yang hadir ada beberapa orang yang pakar di bidangnya, yang sudah S2 dan S3 di bidangnya. Alhamdulillah kami dengan hati terbuka menerima masukan dan insya Allah akan kami akomodir untuk kita teruskan nantinya perbaikan ini ke LAN RI nantinya, sehingga kita harapkan tidak akan kembali menjadi gagal. Kita harapkan akan dapat diterima, dianggap berkompeten dalam hal ini. Termasuk ada tujuan isu strategis, itu semua kita uraikan Bu. Di buku laporan itu, di lampirannya ada bagaimana kami memilah-milah melakukan analisis terhadap isu-isu strategis yang ada. Kita menggunakan di sana USG, kita menggunakan pohon masalah, kita juga menggunakan Namara, ya,
sehingga akhirnya yang keluar adalah alternatif strategi penyelesaian itu secara in-house training. Silakan Bu, kalau Ibu punya waktu, kami mohon bantuannya agar lebih diteliti lagi. Kemudian kesimpulan, ya juga belum tajam, ya kami menerima sekali masukannya, terutama ini saran kalau pelatihan teknis lainnya agar disampaikan secara detail apa itu pelatihan teknis lainnya. Terima kasih. Kami dalam hal ini benar sekali agar saran itu bisa ditindaklanjuti. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin itu tambahkan kami. Berikutnya kami dengan segala kerendahan hati menerima masukan Bapak Ibu. Mungkin bisa sebagaimana sampaikan Pak Tony tadi, bisa japri atau melalui WA. Dan ini akan berguna sekali bagi kami untuk menyampaikan nantinya ke LAN. Ya, kita tidak ada agenda untuk dikembalikan laporan dan hasil pengkonsultasian kita ini. Untuk itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang pada tempatnya. Waktu kita ada mau habis, kita kembalikan kepada moderator, pada Pak Kaban kita ucapkan terima kasih banyak Pak Kaban. Ya kawan-kawan semuanya terima kasih banyak. Kita bisa mulai diskusi-diskusi berikut dengan cara ini mungkin berikutnya secara bergantian dengan petugas mengkaji pengetahuan masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, waktu kita tinggal 1 menit lagi, kurang dari 1 menit katanya. Jadi pas sekali sesi kedua ini. Bu Devi mohon maaf. Tadi Bu Devi sudah minta Pak Anas, tapi karena waktu kita sepertinya Bu Devi terpaksa menjapri Pak Anas saja nanti atau lewat. Oh iya, sepangka. Ya. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang hadir kegiatan kita pada siang hari ini, dan kita berikan ucapan selamat dan aplaus kepada Pak Nasidal yang sudah mempresentasikan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan khususnya Pak Nasidal kompetensi pribadi beliau dalam bidang kewidyasuaraan, dan bagi kita yang